ini sudah bekerja sebagai driver Gojek berapa lama? Saya udah sekitar 3 tahun ini sih, Mbak. Baru jalan 5 bulanan lah, kurang lebih. 2 tahun lebih. Kurang lebih 3 bulan lah. Mbaknya kebetulan kerja jadi apa ya? Jadi kasir Kak di Torwagen. Maksudnya sekarang bekerja sebagai profesi apa? Ini fotografer. Kerja di sini sudah berapa lama? Barusan Mbak sekitar 2 bulanan. Kendala apa saja yang sudah Mas alami? Jalan itu bahayanya nih, ketika ngantuk, terus ban bocor, terus ketika penumpang agak besar badannya. Itu. Selama 5 bulan jadi kasir nih Kak, pernah nggak sih Kakak itu merasa tertekan sama kerjaannya atau ada kendala-kendala mungkin saat bekerja? Kalau tertekan sih enggak ya. Kalau terkendala itu yang masalah sama konsumen gitu, kayak pelanggan kalau mau cepet-cepet gitu. Solusi yang Kakak berikan itu apa? Saya jelaskan dulu terlebih dahulu. Terus kalau dia masih ngeyel gitu, saya suruh kayak kalau di cancel juga nggak apa-apa ibu, soalnya kan nggak ada pembayaran dulu dari awal gitu. Ada nggak sih permasalahan-permasalahan yang muncul dari orang-orang asing kayak iseng pesen lah atau gimana gitu, dan itu kira-kira mengganggu psikologis Kakak nggak kalau misalnya setiap hari ada yang seperti itu? Iseng pesan. Enggak sih, enggak terganggu. Soalnya kalau di cancel pun enggak apa-apa Kak, gitu. Kalau kebanyakan sih orang luar ya, orang asing selalu kayak, saya juga waiting list juga sama seperti aturan juga. Nah, kebanyakan dia nggak pernah komplain kalau kelamaan. Dia selalu sabar sih. Kalau saya telepon dia juga langsung ke sini gitu. Lebih sabaran orang luar malah gitu. Selama bergabung di Satpol PP Surabaya ini, masalah apa yang biasanya timbul dan mengganggu psikologis Bapak? Kalau permasalahan sih nggak seberapa mengganggu sih, kita kerja itu enjoy aja gitu. Kalau permasalahan ya banyaklah pelanggar gitu yang membuat rada emosi gitu. Kira-kira nih Pak, kan Surabaya ini kan kotanya ramai sekali, pelanggar-pelanggar. Solusi apa yang biasanya Bapak dan Satpol PP berikan kepada orang-orang yang melanggar itu? Apakah langsung dikenakan sanksi atau ditegur saja atau bagaimana? Kan kita ada beberapa tim. Kebetulan tim saya langsung memberikan sanksi berupa penyitaan barang. Jadi nggak ada teguran lagi, nggak ada, ibaratnya nggak ada dibilangi nggak ada konsekuensi lagi lah. Langsung penindakan di lapangan. Berarti kalau yang seperti di media-media sosial kayak pengangkutan pelanggar itu enggak ada ya Pak? Ada. Ada. Itu tim saya. Oh iya, baik. Kemudian Pak, selain masalah-masalah sosial, kadang kan pelanggar-pelanggar itu kan bukan hanya dari yang bermasalah dari banyak orang, kadang kan ada yang pribadi aja. Nah, itu ada nggak Kak, yang misalnya nggak bisa ditegur, nggak bisa diapa-apain gitu? Ada, banyak lah. Kemudian solusi apa yang Bapak lakukan, Bapak berikan? Itu tergantung pimpinan. Nanti kita lapor keadaan di lapangan, nanti kita laporkan ke pimpinan. Selama 3 bulan kerja di kios minyak wangi ini, Masnya awal-awal kerja di sini itu kesulitan atau tidak? Enggak, enjoy aja, wis normal. Oh, berarti Masnya langsung bisa ya kalau misalnya ada customer yang mau diracikin minyak wangi yang macam-macam baunya gitu, udah bisa ya Mas? Sudah bisa, pengalaman di pondok. Terus ini selalu ramai atau enggak Mas? Soalnya di sini kan banyak orang lalu lalang untuk berziarah juga. Tergantung hari Kak. Soalnya kan setiap hari Minggu itu pasti rame insyaallah. Cuman nggak pasti rame di toko ya. Pasarnya pasti rame kali. Pernah nggak Mas tempat kiosnya ini benar-benar sepi gitu, nggak ada pelanggan? Pernah. Kira-kira Mas, sepinya itu karena menurut Mas gara-gara
orang-orang lebih suka belanja online atau memang gara-gara pasarnya itu lagi kurang pengunjung? Bisa dibilang kehendak Allah lah kak, rezeki ya. Mungkin dari fotografer tersebut, masnya itu banyak memiliki customer kayak gimana aja? Ya, Dari customernya atau kayak gimana gitu? ya banyak kak, kadang ada yang rewel gitu, Mungkin kadang yang baik foto 10 dikasih 50. mungkin ada kendala atau apa gitu mas? Masnya bekerja sebagai profesi fotografer itu udah berapa lama? Hampir setahun. Solusi dari misalnya ada customer yang mintanya aneh-aneh gimana menurut mas? Solusinya kayak gimana? Diturutin aja, nurutin customer aja. Mbaknya pernah mengalami masalah atau kendala saat bekerja atau tidak? Ada ya kendalanya kayak orang beli nggak sabaran gitu, terus kalau kerja ya tetap harus kerja gitu Mbak, soalnya kan kalau kerja itu kayak aku kerjanya Sabtu Minggu itu harus tetap Sabtu Minggu meskipun sakit gitu ya tetap kerja. Oke, ini mbaknya masih sekolah atau udah lulus? Udah lulus SMP aja. Kayak misalnya tadi mbak, kayak kerja kan diburu-buruin, terus pas sakit masih harus kerja, itu mengganggu kesehatan mental mbak apa enggak kalau menurut mbak? Menurut aku nggak sih Mbak, soalnya kan ya emang tetap kewajiban kerjanya gitu, jadi nggak ada ganggu kesehatan Oke, mentalnya. berarti ini mbaknya kerja di sini dengan senang hati dan selalu enjoy ya? Iya benar. Masnya itu pernah mengalami gangguan psikologis yang sehingga menghambat pekerjaan masnya? Gangguan psikologis sih nggak ada, tapi mungkin kalau emang sehari nggak dapat orderan sama sekali itu agak kesel sih emang sih. Jadi mungkin lebih ke stresnya kan karena nggak dapat uang penghasilan sama sekali, itu aja ya. Masnya ini kan asli Surabaya ya, pastinya tahu lapangan pekerjaan di Surabaya ini kayak gimana. Nah, awal-awal masnya mencari pekerjaan itu susahkah atau gimana? Terus kendalanya apa aja? Sebenarnya kalau dibilang susah itu ya fleksibel sih, tergantung pribadi orangnya yang cari kerja. Soalnya kalau banyak orang di sosmed mungkin bilang dunia kerja ini semakin sempit, lapangan dunia kerjanya semakin sempit. Tapi kalau yang ngomong itu juga nggak ada skillnya kan ya nggak bisa nyalahkan lapangan pekerjaan juga. Gitu. Kalau susah, awal-awal susah, memang susah sih karena skill yang nggak seberapa, apalagi kalau pengalamannya belum ada, pasti susah. Jadi bersyukurlah untuk anak kuliah atau anak SMK yang sebelumnya sudah magang, otomatis dia sudah ada track record di perusahaan mana untuk bekerja, pasti nantinya kemungkinan diterimanya itu lebih gede daripada nggak ada pengalaman sama sekali. Masnya sendiri ada kendala nggak pas nyari kerja? Kalau kendala nyari kerja sih lumayan susah ya. Soalnya saya juga bukan lulusan D3, D4 ataupun S1. Saya lulusan SMA. Terus pas awal-awal nih mas, misalnya kan masnya belum dapat kerja nih, masnya berusaha lagi nyari kerja di tempat lain kah, atau misalnya cuma berdiam diri di rumah saja, atau bahkan mungkin masnya pernah membuka usaha sendiri di rumah atau bagaimana? Sebelumnya juga pernah cari kerja di beberapa tempat, tapi memang sasarannya F&B saya sebelumnya. Sebelum cari kerja itu sebenarnya juga sudah buka usaha sendiri berupa kedai kopi, kurang lebihnya 2 tahun lah, dari awal Covid 2020 sampai tahun 2022. Jadi kalau
plus minusnya kalau memang nggak tekun di wirausaha sendiri itu ketika udah bangkrut atau gulung tikar nanti keluarnya mau cari kerja itu juga susah karena sebelumnya kita nggak kerja di instansi manapun, susahnya gitu. Kecuali kalau sebelumnya memang sudah kerja ya minimal 1 tahun atau 2 tahun, setelah itu keluar buka usaha sendiri selama 3 tahunan mungkin, terus bangkrut. Jadi kalau mau cari kerja lagi itu masih lebih mudah daripada sebelumnya nggak ada pengalaman apa-apa. Gitu. Untuk Masnya sendiri itu pesan dan pesan dan kesan untuk kita semua yang belum bekerja ini gimana? Kalau pesannya sih lebih ini aja sih. Ketahui diri sendiri dulu aja sih. Kemungkinan kalau memang semisal di jurusan IT, entah itu karena keterpaksaan ataupun memang keterimanya di situ, kalau memang nggak bisa atau sulit untuk ngikutin kurikulumnya, lebih baik dari semester 1 atau semester 2 keluar aja. Lebih baik gitu. Masuk untuk cari di jurusan lain, berusaha lagi daripada nanti menghabiskan waktu selama kurang lebihnya 4 tahun. Itu pun kalau lulus tepat waktu. Kalau enggak, lebih nggak enak lagi nanti cari kerjanya gimana. Soalnya karena ragu di satu jurusan, bakal nggak punya skill apa-apa. Dan sudah menghabiskan banyak waktu, itu aja. Kalau kerja itu kan nggak mungkin mulus-mulus aja nih. Pasti kan ada gangguan lah, baik dari internal ataupun dari eksternalnya. Nah, pas Masnya itu mungkin pernah ada kendala-kendala seperti itu, pernah nggak sih merasa psikologisnya itu terganggu karena pekerjaan, kayak misalnya belum dapat kerja atau pas lagi kerja kayak gitu? Kalau sebenarnya ya, kalau bagi kaum mendang-mending, lebih mending pusing saat kerja atau menghadapi rekan kerja daripada nggak kerja sama sekali. Nanti pusingnya lebih Double-double. Iya, lebih nggak enak lagi, psikisnya lebih kena lagi karena nganggur. Percayalah, lebih enak pusing ketika kerja daripada nggak melakukan apa-apa. Overall selama Masnya kerja sendiri dan sampai sekarang ini, Masnya merasa enjoy dengan pekerjaan ini ya? Kalau enjoy atau enggaknya, kalau saya sendiri enjoy memang di bidang barista atau kopi ini. Karena ya pada awalnya ya, laki-laki di Surabaya punya banyak teman atau gimana kan pasti sering ngopi. Ya, daripada cuman ngopi aja, lebih baik kan tahu prosesnya juga. Bisa jadi pekerjaan juga. Kalau nggak gitu, udah pengalamannya sudah mumpuni. Apalagi kalau di barista ini bisa cari sertifikat lomba atau sertifikat barista tingkat nasional juga ada kan. Nah kalau sudah punya itu kan, apalagi kalau sudah punya modalnya kan bisa buka sendiri.